Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat-sahabat Arjuang dimanapun berada. Sebelumnya permohonan maaf ya jika dalam video kali ini suara saya agak kecil ya, lagi di luar, kemudian tidak ada persiapan, ada mic, dan tiba-tiba ini membahas sesuatu yang saya pikir menarik untuk kita diskusikan. Yang ingin saya bahas di sini adalah persoalan beberapa koalisi atau calon presiden yang kita perhatikan, mulai dari misalnya kalau kita membahas Anies Baswedan yang tiba-tiba berkoalisi dengan PKB dengan cawapresnya Muhaimin Iskandar yang notabene adalah NU. Nah, kemudian di beberapa waktu yang lalu Prabowo Subianto yang kita lihat ya sempat menghadiri atau bertemu dengan istri dari almarhum Gus Dur yang notabene juga NU. Belum lagi misalnya terkait kegiatan sufi yang pada saat itu dilaksanakan dan kemudian yang menjadi ketua panitia pelaksanaan kegiatan pada waktu itu adalah Prabowo Subianto. Kemudian setelah itu pertemuan antara Mahfud MD dengan Ganjar Pranowo yang notabene Mahfud MD adalah orang yang dekat dengan Gus Dur dan NU juga. Nah, kenapa sih seolah-olah NU hari ini menjadi rebutan gitu? Tiba-tiba semua butuh NU, tiba-tiba semua tidak butuh kelompok-kelompok Islam kanan itu. Apakah kekuatan sekelas HRS itu sudah tidak kuat lagi? Apakah kekuatan Al-Habib Rizik sudah tidak diperhitungkan lagi? Nah, kan beberapa waktu yang lalu banyak beredar spanduk baliho besar Imam besar Habib Rizik Syihab satu komando. Ya, berarti masanya banyak dong, besar dong kalau begitu. Ya kok nggak ada yang lirik HRS, lirik dong. Belum lagi misalnya banyak baliho bertebaran yang mencaplok foto salah satu cawapres Anies Baswedan dengan tagline Presiden Khilafah, dukung Anies untuk tegakkan khilafah. Kok nggak ada yang ngambil itu? Kok nggak ada yang ngajak ex HTI itu gabung? Nah, ini kan yang lucu. Ini yang hari ini kita hadapi bersama. Semua tiba-tiba NU atau NU pada waktunya gitu. Nah, momentumnya hari ini kemudian diperhadap-hadapkan, misal Yeni Wahid di beberapa pertemuan selalu dipancing, kira-kira jika ada yang pinang untuk jadi wapres gimana? Selalu ada kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu yang berusaha mengangkat luka lama antara Muhaimin Iskandar dengan almarhum Abdurrahman Wahid. Belum lagi pertentangan soal habaib yang belum selesai sampai hari ini, Ba'alawi dan lain sebagainya. Belum lagi soal LDII yang baru-baru ini lagi hangat diperbincangkan terkait banyaknya jamaah yang
cabut baiat. Ini ada apa? Rasa-rasanya semakin dekat Pilpres, semakin banyak kejadian-kejadian yang menyeret ormas-ormas untuk terlibat aktif dalam pertarungan politik Pilpres 2024. Sampai hari ini yang saya perhatikan, PBNU belum pernah menyatakan sikap atau berdeklarasi terkait dukungan NU kepada salah satu cawapres, dan itu harus menjadi sikap NU. NU harus tetap solid, tidak ada itu NU kiri, NU kanan. Perbedaan pemahaman mungkin ada beberapa yang menganggap bahwa NU tidak solid, beda pandangan dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok itulah yang kemudian berusaha untuk mengadu domba, kemudian mengkambing hitamkan NU dan lain sebagainya. Muhaimin Iskandar yang merapat ke Anies dianggap bahwa suara NU tidak akan mampu utuh untuk mendukung PKB. Dan ini yang bergulir, ini yang banyak didiskusikan, banyak yang mengatakan bahwa pertemuan antara di koalisi perubahan antara PKS dan PKB adalah perkawinan yang tidak cocok. Saya sepakat dengan istilah bahwa segala sesuatu sah dalam politik, bahkan menggunakan politik identitas atau politisasi agama, politisasi identitas, itu sah digunakan, siapapun menggunakan itu. Dan ini saya pikir di beberapa video saya sebelumnya banyak membahas soal politik identitas itu. Belum lagi soal azan, azan maghrib, Ganjar Pranowo dianggap melakukan instrumen politik identitas, padahal peristiwa-peristiwa di 2017, 2014, 2019 itu masih hangat di kepala. Harusnya jangan lagi ada yang mengangkat soal siapa yang menggunakan politik identitas, siapa yang tidak menggunakan politik identitas. Harusnya semangatnya hari ini seluruh koalisi calon presiden adalah adu gagasan, adu visi misi, adu argumentasi bangsa ini ke depan mau diarahkan kemana. Bukan saling mencurigai satu dengan yang lain. Saya buat video ini bukan untuk keberpihakan kemana-mana. Ini adalah bentuk kerisihan saja sebagai seorang Nahdiyin, sebagai seorang kader yang melihat bahwa banyak orang yang tiba-tiba NU gitu, untuk kepentingan politik, untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan hasrat kuasa, kemudian tiba-tiba NU. Saya masih percaya bahwa ulama-ulama Nahdlatul Ulama masih solid, masih kuat. Arah perjuangan NU belum bergeser. Itu yang saya yakini, itu yang saya percayai dari ulama-ulama NU. Terlepas dari beberapa koalisi ini selalu mengalamatkan bahwa cawapres mereka harus dari orang NU. Jadi tema dari video ini adalah semua akan NU pada waktunya. Jadi gimana dong HRS-nya? Gimana XHTI-nya? Gimana kelompok-kelompok yang memperjuangkan khilafah?
dikemanakan. Ya. Saya pikir itu video kali ini. Mohon maaf suaranya tidak terlalu jelas ya, bising di sini. Baik, kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.